Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara hardening remote server atau layanan SSH. Oke, ini adalah tugas dari keamanan jaringan dengan judul firewall. Nah, tujuan belajar ini adalah siswa mampu mengonfigurasi privilege account, root, dan sudo. Nanti kita akan bikin user sebagai sysadmin dan memberinya akses sebagai sudo ya. Terus yang kedua adalah siswa mampu mengamankan layanan remote access SSH. Jadi nanti ada max out, terus nanti kita akan hardening untuk mengamankan suatu layanan tersebut. Terus yang ketiga adalah siswa mampu menerapkan autentikasi SSH berbasis pasangan kunci keybase. Nanti kita akan menyeting sebuah RSA dari lokal klien kita. Oke, di sini saya tidak akan pakai saya akan pakai VMware juga dengan ISO Debian Server Debian 11. Jadi ini adalah Debian GUI yang saya modifikasi remote menggunakan Tailscale. Nah, saya juga pakai OVA atau VMDK dari OS Boxes. Oke. Langkah pertama kita akan buat rootnya terlebih dahulu ya. Nah, ini terminal. Nah, biar gampang. Nah, langkah pertama adalah pengamanan akun, administrator root. Kita akan bikin add user sysadmin, terus mengubahnya untuk bisa mengakses ke sudo. Oke, kita akan create password. Jadi fungsi dari komen sudo add user sysadmin, kenapa pakai sudo? Karena saya di luar dari user root ya, atau super user, jadi diharuskan untuk memakai sudo agar semua proses itu bisa terjalankan. Terus untuk komen add user itu adalah tools untuk kita membuat sebuah user seperti itu. Terus sysadmin ya nama usernya. Terus kita new password, samain aja biar gampang. Yuk, terus kita enter aja ini karena saya tidak butuh ya. Terus yes, oke. User sudah ada, yaitu user sysadmin. Oke, kita akan menjadikan sysadmin tersebut bisa mengakses sudo dengan komen usermod. Oke. Sysadmin. Kamu sekolahnya pakai kerudung? Enggak. Oke, sysadmin sudah bisa memakai sudo. Kita lanjut ke tugas kedua, yaitu hardening layanan SSH. Dan kebetulan saya di sini udah nginstal SSH. Oke, kebetulan saya juga sudah nginstal SSH. Jadi kita lanjutin ke konfigurasi /etc /sshd-config. Nah, sesuai ketentuan kita akan menggunakan port 22222 untuk masalah keamanan. Terus kita lanjutkan untuk user permit login, kita yang private password ini kita no. Selanjutnya adalah max authentication try, kita bikin menjadi 3. Karena apa? Biar ketika kita menginput atau masuk ke layanan SSH ini,
kita diberi percobaan 3 kali. Jika 3 kali itu gagal, jadi nanti dia akan tidak bisa masuk seperti itu. Terus yang selanjutnya ada client alive interval. Coba kita cek ya. Max out try sudah kita menjadikan 3, terus client alive interval dan client alive count max. Nah, oke, untuk client alive interval kita jadikan menjadi 300 dan count max nya kita jadi 0. Oke, untuk kedua ini kenapa kita jadikan 300 dan 0? Coba kita cari tahu ya. Oke, untuk client alive interval kita bikin 300 karena session SSH disconnect otomatis setelah 300 detik idle. Jadi ketika dirimu 300 detik tersebut nggak ngapa-ngapain, dia akan otomatis langsung disconnect ya. Terus yang selanjutnya ada client alive count max. Kalau 0 langsung putus saat timeout, nggak ada toleransi. Jadi ketika client alive count max ini, ketika request timeout atau SSH-nya RTO dari layanannya, itu akan langsung kelempar keluar gitu. Nggak ada bakal delay seperti itu. Lanjut adalah allow users admin. Nah, fungsinya dia akan menambahkan cuman sysadmin doang yang bisa akses SSH tersebut. Ketika kita masukkan root, nanti dia tidak akan bisa ya. Kalau kita coba untuk allow users, kita pakainya di belakang aja, yang baris baru kita akan pakai allow users sysadmin. Sudah seperti ini. Untuk tambahan kita boleh package banner ini dengan /etc/issue.net agar nanti ada bannernya juga ya. Oke, kita Ctrl X enter. Sudah, kita sudah melakukan instalasi yang maksudnya edit seperti yang tadi, konfigurasinya seperti tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan restart ya, mau pakai init.d ataupun sistem CTL sama saja. Bentar, restart. Oke, coba keluar dulu. Oke, kita kan sambung lagi sysadmin. Oke, previous ya, kita akan pakai portnya untuk lebih spesifik lagi. Oke, sysadmin. Oke, kita sudah bisa login. Kita testing sekali lagi pakai user satunya. Kita akan pakai user OS boxes. Apakah bisa? Oke, nggak bisa ya. Kita juga udah pakai password yang benar. Ini udah 2 kali percobaan. Apakah percobaan ini ketika kita gagal, apakah tidak bisa mengakses kembali? Oke, dia akan langsung kelempar. Jadi dia nggak boleh masuk ke SSH tersebut lagi. Oke, kita pakai user yang kita pakai nanti. Kita pakai konfigurasi user dari sysadmin
Oke, sudah bisa. Kita kan setting bannernya juga ya sekalian. Oke, di sini kita akan simple aja. Oke, misal ya seperti ini, kita Ctrl X Enter. Itu akan otomatis ke restart, atau lebih yakin lagi kita SSH restart juga. Kita exit, kita tes lagi. Oke, sudah benar, sudah bisa. Oke, langkah selanjutnya kita udah buka filenya, kita udah edit semua, portnya juga udah, restart sudah. Oke, selanjutnya ini ada di tugas ketiga, yaitu autentikasi SSH keybase. Nanti kita akan bikin SSH-nya cuma bisa diakses menggunakan RSA key. Jadi passwordnya kita nonaktifkan atau disable seperti itu. Oke, selanjutnya pada komputer klien ya. Jadi kita exit dulu ini. Terus kita masuk ke SSH, kita akan buat RSA key-nya, terus kita copy RSA tersebut ke sysadmin seperti itu. Oke, kita akan SSH-keygen. Ini fungsinya kita akan membuat sebuah RSA key, dimana ini adalah kunci untuk masuk sebuah layanan remote server. Menggunakan 4096 byte, semakin tinggi byte-nya akan semakin aman seperti itu. Kita coba kita enter aja, enter parse yang mudah aja, 12 misal. Oke, ini adalah key-nya, key yang berupa kode acak seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke SSH, kita akan copy ID tersebut. Saya copy ID -p dashboard 2222, terus kita ke sysadmin, IP-nya 75 187.24. Oke, ini bisa no identitas full. Oke, mungkin ini adalah kesalahan, jadi kita Ctrl C dulu. Kita jangan pakai sudo ya, adik-adik, teman-teman. Coba kita enter. Nah, kita akan refer untuk ke user kita saat ini. Jadi kita enter aja. Oke, sudah. Kita akan copy ini ke admin. Oke. Stop. Oke, coba kita masuk ke admin. Tadi dari saya copy ID yang P2022 ini udah udah langsung ya. Yang RSA ini udah, tapi kita salah menginput sebuah IP. Jadi ini adalah IP dari access yang atau remote server yang lama. Jadi kita
benerin dulu. Oke. Oh, salah. 68 141 7. Oke, kita copy. Kita sudah langsung masuk ke sysadmin. Ketika masuk, oke, kita akan masuk sysadminnya. Oke, sudah. Ini kita akan cek dulu ya, apakah si RSID ini udah ada di dalam sebuah servernya. Oke, kita akan pakai cara yang sama. Kita akan get /authorization key-nya. Ini sudah ada authorization key-nya dari lokal, dari komputer saya. Ini sudah, kita coba. Kita lanjutkan untuk mengedit kembali di SSHD-nya. Oke. Ini untuk password authentication ya. Password authentication kita akan pilih no karena harus dari RSA tersebut. No. Kita Ctrl X ya. Kita sudo /etc/init/restart. Sudah, kita restart, kita akan exit. Dan kita akan masuk kembali ke sysadmin. Oke, kita tidak memakai sandi, kita sudah memakai RSA key yang sudah kita edit sebelumnya. Oke, ya sudah seperti itu. Kita sudah uji semua yang ada di sini. Max out juga udah, permit login root nggak boleh login. Client intervalnya 300, mungkin ya 300 detik lama, jadi ya kita akan kemungkinan besar emang sudah ya, karena semua di sini udah bekerja semua. Client live connect-nya juga udah bekerja, lalu users admin-nya juga udah bekerja. Itu udah semua. Ya, maybe that's all. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.